Selamat siang. Hari ini kita akan meneruskan perkuliahan dengan mata kuliah statika struktur. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang suatu konsep keseimbangan. Seperti apa konsep keseimbangan? Kita bisa lihat pada slide pertama di sini bahwa di situ dinyatakan bahwa suatu partikel dalam keadaan keseimbangan itu seperti apa? Bahwa jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah nol. Nah, seperti apa jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang besar, nah mempunyai garis gaya yang sama dan arah berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah nol. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa partikel tersebut dalam keadaan yang seimbang. Nah, sebuah benda tegar pun dikatakan dalam keadaan seimbang jika gaya-gaya bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya sistem gaya ekuivalen dengan nol. Nah, syarat perlu dan cukup untuk keseimbangan suatu benda tegar secara analisis adalah bisa Anda perhatikan di situ. Ada tiga hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah gaya arah X, yaitu secara horizontal itu jumlah ekuivalen Fx-nya harus sama dengan 0. Yang kedua adalah jumlah gaya arah Y atau yang secara vertikal atau ekuivalen gaya Y-nya itu harus sama dengan 0. Dan yang ketiga jumlah momennya itu juga begitu, adalah ekuivalen dari M-nya adalah 0. Nah, dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa benda tidak akan bergerak dalam arah translasi dan arah rotasi, atau bisa disebut bahwa benda tersebut dalam keadaan diam. Nah, dalam suatu konsep keseimbangan itu berlaku tentang hukum Newton 3, yaitu tentang suatu konsep keseimbangan, bahwa Anda bisa perhatikan jika ditinjau dari hukum Newton 3, maka keseimbangan terjadi jika gaya aksi mendapatkan reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tetapi arahnya saling berlawanan. Itu bisa dilihat konsepnya, yaitu aksi sama dengan reaksi. Nah, pada saat kita membuktikan suatu gaya aksi sama dengan reaksi, kita harus mempertimbangkan tentang suatu pengaruh tumpuan atau peletakan. Tumpuan atau peletakan bisa kita perhatikan ada jenis 3 tumpuan yang bisa digunakan di dalam suatu konstruksi. Yang pertama adalah tumpuan roll, kemudian tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Nah, masing-masing mempunyai suatu definisi yang berbeda dan mempunyai suatu reaksi yang berbeda. Itu yang harus kita pahami di dalam menyelesaikan suatu konsep keseimbangan. Baik, nah selanjutnya kita akan mengenal macam-macam tumpuan yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu tentang tumpuan. Tumpuan tadi ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah tumpuan sendi, kemudian ada tumpuan roll, ada tumpuan jepit. Baik, yang pertama yang akan saya bahas tentang tumpuan roll. Nah, tumpuan roll itu disimbolkan seperti ini. Anda bisa perhatikan reaksinya hanya satu. Kenapa? Kok hanya satu? Kenapa? Nah, yang pertama itu di situ bisa dijelaskan bahwa tumpuan roll itu dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal RY ya sama dengan FJ. Yang kedua tidak dapat menerima gaya horizontal. Yang ketiga tidak dapat menerima momen. Nah, tadi yang B tadi, kenapa tidak dapat menerima gaya horizontal? Karena jika diberi gaya horizontal maka akan bergerak atau menggelinding, karena sifatnya roll itu kalau didorong ya, atau ditarik itu dia akan bergerak. Dan yang kedua itu ada tumpuan sendi atau bisa disebut tumpuan engsel. Nah, ini bisa diperhatikan itu perbedaannya dengan yang atas. Perbedaannya dengan yang tumpuan roll itu dia di tumpuan sendi tidak memiliki simbol roda. Nah, reaksinya ada 2 itu, ada Rx dan Rz. Kenapa? Bahwa di tumpuan sendi itu mampu menerima 2
reaksi gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Yang kedua, tidak dapat menerima momen, sama ya. Yang ketiga, jika diberi beban momen maka akan berputar karena sifatnya sendi bisa berputar. Baik. Untuk tumpuan yang ketiga, yaitu tumpuan jepit. Simbolnya seperti ini, dia ada 3 reaksi yang mempengaruhi, yaitu momen sendiri, reaksi Y atau reaksi vertikal, kemudian reaksi X atau reaksi horizontal. Nah, kenapa? Karena yang pertama mampu menerima semua reaksi, yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, momen. Dan kemudian kalau yang kedua itu dijepit, berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Begitu. Nah, itu adalah suatu konsep keseimbangan yang harus kita kenal. Jadi Anda harus memahami bagaimana tumpuan roll reaksinya seperti apa, tumpuan sendi reaksinya seperti apa, dan tumpuan jepit reaksinya seperti apa. Sehingga nanti dari gambar itu kalau Anda bisa memahami, maka Anda akan mudah untuk menguraikan sebuah konsep keseimbangan. Begitu untuk materi hari ini, dan selamat belajar. Tuhan memberkati.